There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Temenin aku lagi aktivitas di dapur Pink. Hai, assalamualaikum guys. Alhamdulillah ya, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku. Aktivitas harian ibu rumah tangga 4 anak di rumah Pink sederhana. Nah, di sini aku mau bikin kopi. Ini suami aku lagi cuti kerja, jadi aku mau bikin kopi dulu. Aku pakai kopi saset aja ya guys. Jadi aku tuh kadang tuh bikinnya kopi hitam, kadang juga kopi saset seperti ini. Pokoknya disesuaikan aja sama requestan suami aku. Nah, di sini itu biasanya aku kalau bikin kopi itu pagi sama malam ya guys. Pokoknya di pagi hari sama di malam hari. Nah, ini tuh anak-anak juga lagi libur sekolah, tapi aku nggak kemana-mana, aku cuma di rumah aja. Kayaknya masih males aja, masih mager aja kalau pergi-pergi ya guys. Nah, ini alhamdulillah untuk kopinya udah selesai. Aku mau lanjut buat beberes dapur Pink sederhana aku. Ini tuh dapurnya masih berantakan banget sebenarnya ya guys, belum tertata rapi. Untuk perintilan dapurnya juga masih tumpuk-tumpuk, belum aku rapihin. Pokoknya masih ala kadarnya, masih belum tertata rapi gitulah ya guys. Masih asal-asalan gitu aku naruhnya. Di sini juga aku mau lap-lap tempat beras, tempat telur. Nah, untuk tempat telur ini tuh bener-bener memudahkan banget sih untuk aku untuk nyimpen telur, biar kelihatan lebih rapi, lebih bersih gitu ya guys. Nah, di sini untuk tempat berasnya ini mau aku lap-lap juga, terus juga aku mau ngecek ya untuk stok beras aku. Biasanya untuk di tanggal-tanggal tua seperti ini kebutuhan rumah tangga tuh udah mulai pada habis ya guys. Ada juga yang udah mulai belanja bulanan. Kalau aku sekarang tuh udah jarang banget yang namanya belanja bulanan ya guys. Jadi aku tuh seringnya belanjanya tuh nyicil-nyicil gitu. Karena emang lagi males aja ya buat belanja bulanan. Kalau belanja bulanan tuh aku biasanya turun ke Samarinda. Kalau belinya nyicil-nyicil, aku paling belinya di minimarket di sekitar rumah aja ya guys. Jadi lagi males aja turun, lagi males pergi-pergi ya guys. Jadi aku tuh liburan anak sekolah itu full di rumah aja. Apalagi alhamdulillah suami aku juga lagi cuti. Waktunya tuh kebenaran pas barengan gitu ya guys. Biasanya tuh nggak barengan seperti ini sih. Ini lagi kebenaran aja. Nah, ini kemarin tuh aku beli beras 5 kilo. Biasanya dalam 1 bulan aku tuh menghabiskan 15 kilo ya guys untuk 6 orang. Nah, untuk anak aku yang paling bayi, yang masih kecil, anak aku yang nomor 4, itu kan bulan ini usianya genap 6 bulan, itu belum makan nasi yang terlalu banyak sih ya guys, cuma masih makan bubur. Itu pun masih aku selingin sama bubur instan. Karena aku tuh emang bener-bener tim yang mager banget bikin MPASI ya guys. Pokoknya jangan ditiru ya. Aku tuh biasanya kalau nggak pakai bubur instan, biasanya beli sih di sekitar sini ada juga yang jual bubur MPASI gitu ya guys. Jadi harganya 1 cup itu cuma 5.000 aja. Cuma itu aja sih belinya. Kalau untuk MPASI aku nggak yang macem-macem ya guys. Nanti kan anak tuh kalau udah usia 1 tahun biasanya udah mau makan yang kayak nasi-nasi bertekstur gitu kan udah mau ya guys. Jadi untuk anak keempat itu aku nggak mau yang riuh-riuh kayak anak pertama. Kalau anak pertama itu harus aku bikin sendiri, terus juga ada tambahan-tambahan apa tuh namanya, keju-kejuan gitu. Kalau sekarang enggak guys, aku tuh anak keempat lebih santai, lebih menikmati aja masa-masa MPASI anak aku ya guys. Kalau misalkan aku lagi makan apa, anak aku ya aku cicipin gitu ya, mau aku suapin tak suapin gitu. Kalau misalkan
dia nggak mau ya dia lepas sendiri gitu kan, yang penting udah dicicipin. Jadi pengalaman aku dari anak yang pertama itu terlalu sesuai aturan itu malah anaknya nggak mau makan gitu guys. Tapi balik lagi sih tergantung sama anaknya masing-masing ya guys. Ada juga yang emang anaknya itu tipenya yang doyan makan, jadi dikasih makan apapun dia mau gitu kan. Tapi kalau anak aku tuh tipe yang pilih-pilih makanan gitu guys. Jadi untuk anak keempat sekarang itu aku lebih cenderung ke masa bodoh kayak gitu kan. Jadi aku tuh ngasihnya itu makanan yang bener-bener yang aku makan ya yang aku kasih sama anak aku kayak gitu guys. Yang penting anaknya tuh mau makan aja itu udah alhamdulillah banget. Nah, ini tadi pas aku lagi beberes dapur, itu, adek Arga, nangis ya guys, bangun gitu. Tadi kan dia lagi tidur, jadi ya udah aku gendong aja. Nah, biasanya adek Arga tuh seperti ini sih, setiap hari tuh mintanya gendongan. Pokoknya nggak apa namanya, nggak ada yang namanya bau tangan gitu ya. Padahal anak aku tuh jarang banget sih digendong, tapi untuk usia sekarang itu dia, lebih seneng digendong, nggak mau yang namanya jauh-jauh dari aku, guys. Waktunya libur sekolah seperti ini, waktunya aku santai juga bareng anak-anak ya, guys. Jadi alhamdulillah banget sih ini tuh kita lagi, menikmati masa-masa liburan cuti kerja, liburan sekolah. Pokoknya alhamdulillah banget bisa bareng-bareng di rumah seperti ini ya guys. Itu aja rasanya udah seneng banget walaupun kita nggak keluar rumah. Nah di sini aku tadi juga habis beli telur. Ini satu piring ya guys. Isinya tuh 30 butir untuk satu piringnya. Ini mau aku taruh di tempat telur. Nah, untuk, telur ini biasanya aku tuh, tim yang boros telur ya guys, karena emang makanan pokok aku tuh lebih sering telur, tempe, kayak gitu sih guys. Apalagi anak-anak, itu anak-anak suka banget sama telur. Walaupun aku udah belikan ayam, mereka tuh mintanya yang telur gitu guys. Jadi ya kayak gini, setiap bulan tuh aku biasanya beli telur tuh bisa sampai 3 piring gitu guys. Nah ini untuk, tempat telur ini kan isinya itu 32 butir, tapi karena aku belinya itu satu piring aja, jadi masih ada sisa 2 tempat gitu ya guys. Karena ini satu piringnya kan isinya 30. Nah seperti ini sih aku tuh kalau aktivitas sambil gendongan sama adik Arga ya guys. Pokoknya dari anak kedua sampai keempat itu sering banget yang namanya sambil gendongan kayak gini. Karena anak-anak aku tuh kalau udah usia-usia segini itu biasanya kayak gitu guys, nggak lihat aku itu mereka langsung nangis gitu loh. Pokoknya asal aku ada di sampingnya mereka tuh diem ya guys. Nah ini berhubung aku mau bersih-bersih, mau aktivitas, ya aku gendong aja seperti ini karena kalau nggak digendong nanti aku nggak selesai-selesai pekerjaan rumahnya ya guys. Ini aku mau lanjut buat nyuci baju juga. Ini tadi udah aku cicil-cicil sih tadi pagi buat nyuci baju. Ini udah ada yang kering, terus juga mau aku cuci juga yang masih kotor ya guys, karena masih banyak banget, masih ada beberapa ember. Nah ini adik Arga tuh aku gendong kayak gini tuh sampai nanti ketiduran gitu guys. Pokoknya enak ya kayak diayun-ayun gitu kan. Nah aku tuh juga nggak punya yang namanya ayunan, jadi ya udah aku gendong aja seperti ini. Ini sampai keringet dingin ya. Soalnya aku tuh gendongnya itu lumayan lama dan aku tuh tim yang nggak terlalu betah sih kalau misalkan gendong-gendong seperti ini sebenarnya. Tapi mau gimana lagi karena anak-anak tuh kan kalau aku aktivitas kayak gini mintanya gendong jadi ya nggak apa-apa sih. Biasanya aku sering ke jeda-jeda juga sih guys. Kalau misalkan aku udah nggak kuat gendong, ya udah aku berhenti dulu untuk aktivitasnya. Tapi paling enggak udah aku cicil gitu ya guys. Jadi nggak numpuk-numpuk gitu pekerjaannya, apalagi kayak masak, terus apa namanya nyuci baju itu kan emang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan gimana kalau misalkan aku skip untuk masak itu gimana ya guys? Itu kan nggak bisa gitu ya. Walaupun masaknya cuma telur dadar sama nasi aja, itu kan harus langsung dikerjakan. Nah, di sini aku tuh tadi habis nyopot si korden kolongnya. Nah, ini penampakan untuk
kolong dapur aku ya guys, masih berantakan banget. Pokoknya untuk kolong dapur ini pasti seperti ini harusnya emang ditutup pakai korden kolong, tapi untuk korden kolong aku yang warna pink itu belum nyampe ya guys, jadi udah aku pakai yang ada aja dulu. Aku pakai yang motifnya motif Doraemon, warnanya biru. Pokoknya warnanya tuh jomplang banget sama tema dapur pink aku yang minimalis ini. Ini tuh isinya perintilan-perintilan dapur aku semua ya guys. Terus juga ada koper juga. Pokoknya untuk kolong dapur ini tuh aku manfaatin buat naruh perintilan-perintilan dapur. Nah, untuk kolong dapur ini tuh mau aku cuci ya guys. Jadi ini aku copot aja sambil nunggu gorden kolong dapur aku yang warna pink ya guys. Karena emang bener-bener jomplang banget sih warnanya kalau pink sama biru seperti ini. Jadi aku pilih nggak pakai kolong dapur aja untuk sementara waktu. Nah, ini aku mau lanjut lagi buat lap-lap dapur ya guys. Pokoknya seperti ini dapur aku tuh. Untuk tempat minyak ini aku singkirin dulu. Ini juga di bawah kompor itu banyak banget cipratan-cipratan minyak. Pokoknya harus aku lap-lap dulu ya guys biar enak aja buat masak-masaknya. Nah, sebenarnya aku tuh tadi ada kegiatan masak juga guys, tapi karena memori HP aku tuh udah penuh, jadi ya udah untuk masak-masaknya nggak aku rekod. Mungkin untuk lain kali ya aku rekod untuk masak-masaknya. Kalau masak-masak sih masak-masak simpel aja sih, nggak yang ribet-ribet gitu ya guys. Pokoknya masakan yang no ribet-ribet karena emang waktunya juga nggak ada, terus juga ya seperti ini sambil diikutin sama anak-anak. Nah, ini untuk alas kompornya atau tatakan kompornya aku copot dulu, mau aku cuci ya guys karena emang udah kotor banget. Nah, waktu-waktu libur seperti ini tuh hawanya kepinginnya tuh nyemil terus gitu ya guys. Jadi aku tuh setiap hari lagi sering banget masak, entah itu masak buat lauk, masak cemilan juga. Karena hawanya juga kan lagi mendung-mendung gitu ya. Jadi di tempat aku tuh masih sering hujan, masih sering gerimis kayak gitu. Jadi hawanya tuh bikin lapar, bikin rasanya tuh kepingin nyemil terus kan. Apalagi kita itu kan di rumah aja ya, jadi otomatis tuh kepinginnya tuh makan terus gitu ya guys. Nah, ini untuk alas kompornya atau tatakan kompor ini aku lap-lap. Jadi aku tuh kalau masak biasanya pakai ini ya guys. Jadi kalau pakai ini tuh rintilan dapur aku yang lumayan bagus itu bisa terlindungi biar nggak gosong gitu ya guys. Karena pengalaman aku udah beli perintilan dapur yang lumayan, nggak pakai alas kompor, itu jadi sayang banget untuk bawahnya tuh pada gosong gitu. Jadi sekarang tuh aku pasti pakai tatakan kompor atau alas kompor yang seperti ini ya guys. Harganya juga murah, jadi kalau kalian punya perintilan dapur yang lumayan bagus mending pakai alas kompor seperti yang punya aku tadi ya guys, biar rintilan dapur kalian tuh tetap bagus, untuk bawahnya tuh nggak gosong ya guys. Nah, ini aku mau lanjut buat ganti spray. Jadi aku tuh kalau ganti spray biasanya 2 hari atau 3 hari sekali. Nggak bisa aku yang ganti spray itu sampai seminggu ya guys, karena anak aku tuh aktif semua, suka banget mainan lompat-lompatan di kasur. Jadi otomatis untuk si spray itu cepet banget kotor gitu loh guys. Dan aku tuh tim yang nggak nyaman kalau misalkan spraynya tuh kotor guys. Jadi pasti aku ganti 2 atau 3 hari sekali. Dan untuk stok spray aku sekarang sih lumayan banyak ya guys, karena aku juga jualan spray juga. Nah, ini untuk rekodnya aku nggak rekod semua ya, karena emang tadi tuh memori aku tuh udah full banget guys. Nah, sepertinya video aku untuk kali ini udah sampai sini dulu ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai ya guys. Pokoknya jangan bosan-bosan buat nontonin video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.